Tampaknya yang gelap bagai karang di lautan. Menjadi ketakutan, tidak menghilangkan kesetaraan. Engkau dewa, engkau mampu, engkau dewa, engkau mampu, menghilang ke belakang di malam yang dingin. Kemudian kedua kurang apa sih Joni? Kurang cepat aja dedet. Minggu ora itu. Senin minggu aku nang Wonogiri. Senin karo apa kan garek Windu. Nah, Sabtu main ya? Itu main aku. Paling Minggu aku ya main deh, bingung. Minggu Minggu aku main. ada minggu. Jadi ini persiapan untuk perform di Jogokali di tanggal 29 Oktober 2023. Kami dari Gentleman mempersiapkan 4 lagu ya, Dio. Jadi memang slot yang dikasih untuk Gentleman 25 menit pokoknya. 25 menit. Artinya 25 itu 4 lah cukup ya. Iya, 4 cukup. Kebetulan ini juga kita lagi nyoba Pras yang new member. Dia harus banyak belajar lagi soal garage rock, soal rock and roll, soal blues. Karena apa ya? Mungkin kalau Jimi Hendrix itu bilang gini, kamu bisa mendengarkan musik blues, tapi untuk memainkannya tidak semua orang bisa dan sangat sulit gitu. Jadi musik blues itu dia harus bebas dari semua problema kehidupan. Dia harus apa ya? Tidak boleh berlembut dengan pikiran apapun. Dia harus lepas karena ini ekspresi ya. Blues. Rock and roll selalu dijargonkan sebagai suatu kehidupan yang apa ya, yang hedon, tapi sebenarnya rock and roll itu adalah suatu kebebasan dalam berpikir dan berbicara, yang sekarang menjadi problematika kita sekarang ya, dengan undang-undang IT itu kita menjadi masalah itu. Sudah sekian, kita akan jumpa lagi di sesi latihan berikutnya untuk menjelang konser Gentleman di acara anniversary yang pertama Collaboration yang akan dihadiri band-band rock dari Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Nanti kita akan saksikan Gentleman konsernya. Terima kasih Pras atas waktunya. Aldo, Dio, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Oke. Dari kita ganti berapa ya? Pras, ganti Tapi KP 6 juta ya. Teman-teman, di sore ini yang cerah kita bertemu dengan Mas Tommy Rockwell. Ini Mas Tommy teman lama saya yang ya sudah berapa tahun ya kita nggak ketemu Mas. Halo Mas Ari, selamat sore ya. Sama-sama Mas Tommy. Ketemu terakhir kapan ya? Ketemu terakhir tahun kemarin Mas. Rilis waktu saya rilis album gitar yang ribet.
Rebirth ya. Rebirth ya, yang terakhir kembali itu ya. terakhir kembali. Sama buku kan itu? Iya, sama buku. Nah, tadi yang sudah saya liput tadi melihat aktivitas persiapannya The Gentleman, ini band garage rocknya Mas Tommy Rockwell ini. Dan teman-teman. Dan teman-teman, nah ini kebetulan ini ada basis baru. Mas siapa, Mas? Saya Pras. Mas Pras. Kemudian ini tadi. Prasetya apa Prasajo? Pras-prasan. Pas-pas lah. Kemudian ini drummer Mas Dio. Mas Dio gitu. Terus tadi yang Mas Aldo gitu. Tadi Aldo. izin tadi ya, karena lagi ada keperluan. Oke, Mas. Yang saya tahu nih Mas Tommy dulunya nih pernah ngeband. Saya pernah punya rekamannya Mas Tommy, tapi mungkin rekaman lama, Mas. Saya masih simpan rekamannya. Nah, tiba-tiba Mas Tommy ini sekarang punya band lagi namanya The Gentleman dengan mengusung garage rock atau rock and roll gaya bebas kalau dibilangnya, Iya. freestyle. Nah, ini dasarnya apa, Mas? Ada kerinduan untuk kembali pengen eksis ke musik atau bagaimana? Sekalian cerita tentang latar belakangnya The Gentleman ini, Mas Tommy. Jadi kalau kita tarik ke belakang itu kan sebenarnya Gentleman itu kepanjangan dari beberapa band saya terdahulu yang. Jadi saya punya kebiasaan gini, saya tuh bikin band, terus saya kumpulin teman-teman, saya bikin album, terus kemudian saya bubarin. Bubarin. Satu album selesai, kemudian Project berarti ya, Mas, ya? saya bikin band lagi dengan lain orang, album lagi saya bubarin. Nah, di tahun 2017 ya, 2017. saya ajak waktu itu Deking ya, Deking itu pemilik studio jazz, dia drum. Kemudian ada Herman waktu itu juga yang jaga studio itu, saya. Jadi sebenarnya ini proyek lanjutan dari beberapa project saya dulu. Jadi ada beberapa lagu yang saya tuh ngukur, oh ini enaknya di tahun ini, enaknya di tahun ini. Karena waktu itu di tahun 2000 ketika saya masukin demo ke Jakarta itu musik kayak gini tuh belum laku. Belum diterima ya, Mas Ari. Jadi waktu itu belum ada The Sigit, belum ada Cangcuter, belum ada siapa itu The Brandal, Rocket Rocker, itu belum ada. Jadi katakan bahwa musik seperti ini tuh belum tren di Indonesia. Itu trennya baru Sheila on Seven ya. Lagi Di melo-melo ya. akhir-akhir KPI. Musik-musik komersil ya, istilahnya. Musik itu. Jadi musik-musik yang agak menjual ya. Ya, musiknya agak bengal seperti garage rock, terus rock and roll kan belum tren ya. Kalau untuk bicara Gentleman itu sebenarnya waktu itu saya punya beberapa alternatif nama ya, termasuk waktu itu saya cari nama lain dari tongkatnya Nabi Musa itu apa sih namanya itu. Oh, gitu. Saya tuh mau kasih nama tongkatnya Nabi Musa itu apa ya? Dalam pengertian lain, kalau misalkan kalau benderanya Nabi Muhammad itu kan Araya itu. Araya, betul. Itu kalau tongkatnya Nabi Musa itu apa? Saya cari nggak ketemu. Saya pengen kasih nama itu tapi nggak ketemu, tuh saya pikir-pikir, oke lah. Mungkin belum ada nama band yang namanya The Gentleman pakai E ya, bukan A ya. The Gentleman karena tuan-tuan itu. Tuan-tuan karena ini dari banyak teman, dari beberapa teman, akhirnya oke, saya kasih nama The Gentleman. Basis kami waktu itu Mas Yudi tiba-tiba dia kena kanker. Oh iya. Kanker, kemudian dia meninggal. Sebelum meninggal dia 35 kali penyinaran, 2 kali kemoterapi. Jadi 2 kali kemoterapi itu satu paket itu 1, 2, 3. Nah, jadi setelah berjalan lama dia sempat sakit gitu sampai habis badannya. Kemudian 18 Oktober 2022 dia meninggal. Meninggal pun saya sudah kondisi memang tidak sudah dengan band ini. Sudah tidak dengan band yang kemarin, masih orang lain kemarin saya ajak Dio ini. Kemudian ajak teman lain, ada Imron waktu itu. Terus sebelum meninggal itu saya katakan bahwa tolong saya dikasih kesempatan satu hari aja kita take satu lagu untuk kenang-kenangan sebelum kamu masa untuk kemo yang kedua. Saya tidak mengatakan meninggal ya. Iya. Tapi saya katakan bahwa pun kalau misalkan entah saya, entah kamu atau siapapun dari grup ini yang meninggal, setidaknya kita punya karya. Ada sesuatu yang Ada legacy, ada warisan yang bisa dititipkan kepada anak cucu kita itu. Dan kebetulan waktu itu dia paksakan untuk take lagu yang Johnny tadi. Johnny itu dia sempat take, kemudian setelah beberapa minggu dia meninggal itu. Nah uniknya dari semua lagu yang di Gentleman itu playernya beda-beda. Formasinya setiap beda-beda. lagu beda formasi. Beda formasi setiap lagu. Kemarin waktu take lagu Merajut Merayu itu malah basisnya Aldo ya. Jadi playernya cuma 2. Aldo yang gitar sini tadi ya. Oke. Dan nanti bisa jadi waktu lagu yang ke-8 bisa Pras gitu. Jadi memang jadi kalau dibuat kreditnya nanti personilnya jadi numpuk loh Mas. Banyak. Jadi misalkan gini, per lagu jadi arranger untuk musik itu misalkan Johnny arrangernya siapa gitu. Jadi formasi untuk Johnny itu saya
Deking, Yudis, Yudi. Kemudian anjing tua saya, Deking, Fajar, Yudis. Nah itu, jadi untuk Joni dan anjing tua ini rekamannya di biru. Untuk Otorita Tanpa Gejala, plus untuk Anakku, Rock and Roll Memanggil, Jenggo itu di Susah Senang Record. Berarti dengan setiap perubahan formasi personil ini, arti kata lagu yang sudah direkam tidak akan diulang lagi ya Mas? Arti kata tetap dengan personil asli ya? Kebetulan memang teman-teman juga memintanya seperti itu. Saya sempat menawarkan ke Dio, drumnya perlu diganti gak? Gak usah gitu. Oke, ini satu bentuk keserahan hati ya. Artinya ya bagaimanapun juga ketika dalam band ada sebuah konflik ya, bentuk dari mereka pernah membantu kita ya, otentiknya ya ini rekaman. Iya. Bahwa terlepas nanti jadi sengketa atau enggak, saya nggak jadi urusan, karena gini, bahwa kita berteman, kita berkarya kemana-mana pasti ada gesekan biasa, tapi jangan pernah mempermasalahkan bahwa kita pernah berkarya dengan seseorang itu. Iya. Jadi ya ini sudah beda soal gitu, berteman dan berkarya memang beda gitu. Pertemanan mungkin kita nggak mau berteman seumur hidup, nggak apa-apa, tapi ketika kita pernah berkarya bersama, kita akan dipertemukan lagi kelak entah kapan dalam satu bentuk memori. Memori dalam bentuk rekaman minimal itulah. Oh dulu yang rekam lagu ini, drumnya ini, gitarnya ini gitu. Seperti itu. Sama sekali itu nggak bisa, di rumah nggak bisa dipakai, ada di rumah itu nggak bisa juga. Oke, Hari silakan. Nggak bisa, jadi kurang tahu. Oh iya, Mas Hari, ini hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 di RFM. Saya ada tamu dari teman-teman Korsa Klasik Community of Rock Surakarta. Tanggal 29 Oktober 2023 mereka mau bikin event untuk anniversary yang pertama di panggung Sunan Jogokali. Yang hadir sudah ada Mas Mek sebagai ketuanya. Mas Mek, sapa dulu. Selamat malam. Kemudian Mas Lili, Mas Dio, Mbak Ivana, Mbak Mas Mek. Enggak tahu namanya. Maaf, kenalkan dulu. Jadi ini persiapan untuk on air ya Mas Tommy? Iya, ini persiapan untuk on air, karena on air akan dimulai jam 20. Nanti Korsa sampai pukul 21.00. Jadi Korsa ini termasuk suatu komunitas yang luar biasa ya, artinya di mana ketika musik rock itu sudah mulai redup dan banyaknya genre lain yang sudah muncul seperti ambiaran, pop Jawa itu, terus popang yang sekarang lagi tren itu, rock tiba-tiba seperti senyap gitu, tenggelam ya. Ya, sementara rock itu Hiatus mungkin ya. Harus bingar-bingar gitu. Iya. Dan panggung-panggung itu kemudian sepi, muncullah ide dan gagasan untuk mendirikan sebuah komunitas rock di Surakarta. Maka lahirlah Korsa. Jadi kepanjangan komunitas klasik rock. Community of Rock Surakarta. Community of Rock Surakarta, Korsa. Ya Korsa. Gitu. Jadi ini semakin mengukuhkan bahwa kita harus kembalikan predikat Solo sebagai kota rock. Basis akar musik rock ya. Ya, kota rock untuk Jawa Tengah ya. Ya, untuk Jawa Tengah khususnya ya. Kali Pawon. Oh ya Mas Hari, ini tempat saya siaran. Kursi ini adalah kursi panas saya. 10 tahun saya di sini tuh duduknya di sini. Oh, sudah 10 tahun Mas Tommy ya? 10 tahun. Berarti dari 2014. 2013. 29 Juni 2013. Wah, sudah genap 10 Satu tahun. hari menjelang ulang tahun saya. Wah, ini. Ya, sebelum di sini saya juga pernah siaran di SAS, tapi ngasuh untuk musik-musik art rock ya, progressive rock. Art rock progressive ya. Musik-musik psychedelic. Berarti secara tidak langsung Mas Tommy sudah lebih dari 10 tahun berkecimpung di dunia broadcast untuk radio ya? 23 tahun. 23 malah loh. 23 tahun. Waktu itu di tahun 2000 saya punya komunitas namanya Kala-Kala. Kala-Kala itu komunitas kaset langka, kaset lawas gitu. Dan anggota termuda itu waktu itu saya, karena usia yang rata-rata biasa waktu itu di usia 50-60 gitu. Jadi saya yang paling muda 23 tahun yang lalu. Masih mahasiswa itu ya statusnya ya? Ya 23 tahun lalu saya berarti umur 10 tahun ya. Mudah banget ya. Masih belo. Oh ya, saya nangis. Jadi itu ya, hal-hal yang saya bahas waktu itu ada King Crimson, ada Emerson Lake and Palmer, terus ada Van der Graaf Generator, ada Pink Floyd. Itu Pink Floyd itu paling ringan itu.
Oh, ada gitu. Atomic Rooster, Wishbone S, King Crimson gitu ya. King Crimson itu Robert Fripp itu ya ringan itu. Ringan ya. Saya tuh punya satu buku kayak kitab musik. Kalau orang sekarang menyebutnya progressive rock yang dimainkan The Dream Theater gitu. Heeh. Nah, itu saya punya bukunya tebal sekali dan di situ banyak sekali sejarah tentang musik dari akarnya mereka dari musik Canterbury. Jadi Canterbury itu sebuah desa di Inggris yang akhirnya mereka muncul band-band psychedelic gitu di era Flower Generation. Flower Generation. Radio Merangkai Suara menghubungkan Indonesia. Wujudkan nilai-nilai Pancasila menuju Indonesia maju. 98,8 DFM Solo, part of KG Radio Network. Selamat malam sahabat Ria, bertemu kembali. Kali ini dengan Indra sahabat Ria di gelaran Universe Rock, edisi hari Rabu 25 Oktober 2023. Dan tentunya di malam hari ini sahabat Ria, Indra juga sudah bersama dengan Mas Tommy. Selamat malam Mas Tommy. Selamat malam Indra. Senang sekali Mas Tommy bisa bertemu kembali ini dengan Mas Tommy. Dan tentunya Mas Tommy di malam hari ini kita juga kedatangan tamu spesial nih Mas Tommy. Iya, dari teman-teman Korsa. Jadi Korsa ini adalah Community of Rock Surakarta. Jadi sebuah komunitas musik rock, teman-teman musik. Oke, tapi sebelum kita bahas Kaisar dan juga musik-musik rock di Kota Solo, kita kenalan dulu nih dengan Korsa, dengan rekan-rekan Korsa. Iya, Ini Indra. dengan siapa nih dari paling kiri? Di sebelah saya? Sebelah saya. Di sebelah saya. Saya Mac Bayaki. Iya, Mas Max. Ya, kebetulan jadi ketua Korsa. Oh, kebetulan. Kebetulan. Berarti tidak, bukan dengan pemilihan ya? Karena kebetulan kan berarti tidak dipilih ya? Bener. Jadi kebetulan aja tiba-tiba gitu ya? Tidak ada pemilunya. Mekanismenya tiba-tiba jadi. Tim saya nggak ada bagi-bagi uang. Enggak ada ya? Ada black campaign ya? Selain ada Mas Max, ada siapa lagi nih? Mungkin bisa dikenal. Saya Dio. Mas Dio. Kebetulan tim tim eksekusi gitu. Eksekutor. Oke, dan terakhir ada siapa nih? Saya Lilik Lintas Zaman, kebetulan di Community of Rock Surakarta. Saya didaulat sebagai humas. Humas. Ya, Oke. tugas humas ya, tim takliwer istilahnya. Korsa itu berdiri 16 Oktober 2022. Kemudian latar belakang berdirinya apa ya? Nggak ada yang spesifik sih sebenarnya. Cuma kita kan teman-teman ini ada yang dari pemain, ada pegiat rock, ada musisi, ada penggemar, ada grupis yang mungkin butuh suatu wadah untuk bertemu dan bisa merencanakan sesuatu yang mungkin berguna bukan hanya untuk Korsa sendiri tapi bisa untuk siapa saja. Jadi awalnya bergairah. Iya, dan tentunya akan melanjutkan ke generasi selanjutnya ya, ya, Mas Dio. dan mengabarkan musik ini ke generasi berikutnya. Iya, berarti kan memang jargonnya harus diganti Mas Nek. Apa? Ngerok sak ambiare ya. Hampir keluarganya. Oke. Oke, nanti sembari kita membahas ya seputar jargon yang baru sahabat ya. Kita harus direkam terlebih dahulu dan bagi sahabat Indra tunggu atensinya. Tetap pastikan di 98,8 di FM Solo, part of KG Radio Network. Gawe acara kuwi ngerok sak ambiare kuwi. Iya, iya. Wes langsung tak sorot loh ke parkiran. Ini namanya Mas Tommy. Gimana kabar Mas Tommy? Baik, baik Mas Ari. Apa kabar? Randolnya jam 9 Mas Tommy. Jam setengah 9. Setengah 9. Jam 20.35. Mau langsung masuk apa di sini dulu? Mau ngobrol sini dulu? Iki lagi break isai. Ya, ngobrol dulu sini ya. Semoga Mas. Aduh, Akhirnya ini langsung dari rumah Mas Tommy. dari rumah ini. Oke teman-teman, ini kita langsung ketemu dengan Mas Tommy. Kemarin kita udah ngeliput Mas Tommy waktu latihan di Fest bersama The Gentleman. Sempat juga saya mampir ke studio Ria FM Radio untuk melihat Mas Tommy lagi siaran ya. Iya. Nah kebetulan siaran yang kemarin di Ria FM itu dalam rangka acara malam ini ya Mas Tommy, Dalam rangka acara malam ini bersama Korsa ya. Korsa. Ini dalam rangka apa nih? Rock Surakarta ya. Anniversary yang pertama Korsa Mas atau gimana? Ya, ini yang pertama Korsa itu berdiri tanggal 16 Oktober 2022. Oh ya. Dulu deklarasi pertama, dulu deklarasinya di Kali Pepelen. Kali PPLN. Itu Gentleman juga main. Oke. Ya di jam-jam seperti ini, jadi kita pernah main itu di jam-jam seperti ini. Kemudian menjelang Isya itu baru dapat 2 lagu di setengah
lagu yang kedua itu kita break gitu. Oh, Jadi harus nunggu seperti ini selesai baru kita lanjut lagi dari awal. dan ini anniversary yang pertama ya Mas ya. Iya, ini sering Masih pertama. sangat muda. Betul sekali. Tapi ya jelas orang-orang di dalamnya jelas orang-orang yang sudah berpengalaman, udah bertahun-tahun ya, karena untuk solo sendiri basis metalnya juga, terutama yang klasik rocknya udah ada yang senior-senior juga ya. Seperti itu. Sepertinya seperti itu. Salah satunya Mas Tommy ini. Oh enggak, saya enggak di Korsa. Oh enggak Korsa ya? Saya bukan di Korsa. Dulu pernah ditawarin sama ketuanya CRJD. Jadi CRJD itu klasik rock Jateng DIY. Oh gitu. CRJD. CRJD ya. Itu ketuanya Mas Agung. Mas Agung menawarkan ke saya untuk menjadi pengurus pusat. Saya belum bisa karena saya lagi ngurus urusan saya di Forum di Solo. Oke, nah Jadi ada kesempatan kebetulan untuk membantu Mas, kita membicarakan Forum Indie Solo. Untuk Forum Indie Solo ini Mas Tommy sebagai presiden Forum Indie Solo. Iya, sebagai presiden. Ini terbentuk sejak kapan Mas? Awalnya dari komunitas atau memang dibentuk sebagai sebuah organisasi untuk indie atau gimana belakangnya? Sebenarnya ini bisa dikatakan kelanjutan dari dulu tahun 2000 waktu saya sama teman-teman bikin Indie Solo. Tahun 2000 dengan Indie Solo. Dengan Indie Solo itu, jadi tahun 2000 itu kami band indie, ada Utara waktu itu dan yang Oh lain iya, itu, Utara. bikin Indie Solo. Dan setiap minggu itu kita bikin event di depan DLACR itu. JLJR. Itu yang Manahan itu. Kan dulu setiap minggu pagi itu kan di sekitar lapangan Manahan dan di dalam itu ada macam Pasar pagi. Sunday morning. Sunday morning ya. Seperti itu. Nah, kita perform di situ. Hanya berjalan 2 tahun kemudian bubar. Setelah sekitar 20 tahun baru saya kembali mencetuskan bikin lagi aja tapi dengan orang baru gitu. Karena 20 tahun itu kan satu generasi ya. Sangat panjang itu Mas. Iya, sangat 20 panjang. tahun itu dari tahun 2000-an. 2002-an ya. 2002-an ya? 2002-an sampai akhirnya menjadi waktu sekali lama enggak dari Jakarta. Akhirnya tahun 2021 itu saya di tanggal 5 Desember itu saya bikin Forum di Solo. Oh iya. Gitu. Terus ini Mas, kita flashback dulu. Waktu saya pertama ketemu dengan Mas Tommy itu kan itu tahun 2016 ketika saya Ya, bergabung 16. dengan IGC Indonesian Guitar Community Jakarta Ya. Solo. Dalam waktu itu saya kenal Mas Tommy juga. Kita sedang interview di Ria FM Ya. ya. Nah, saya kembali teringat karena basic awalnya saya kenal Mas Tommy kan dari penyiar. Betul. Nah, sejarahnya penyiarnya ini gimana kok sampai Mas Tommy berkecimpung dalam dunia siaran? Awalnya dari mana, Mas? Jadi gini, teman-teman sentris ini adalah band dari Universitas 11 Maret 11 Maret, UNS UNS ya, Universitas 11 Maret, sentris namanya, itu band tahun 1983. Itu band ya? Band sentris ya? Sentris. Nah, waktu itu drummernya itu teman saya, Mas Dayat. Mas Dayat. Mas Dayat tuh teman saya. Nah, band ini pengen memperingati 25 tahun perjalanan mereka bermusik. Berarti kan dari 83 ke 2013 gitu kan. 83 2013 ya. Iya, mereka ingin memperingati itu sebagai untuk kangen-kangenan. Terus kemudian terbentuklah semacam panitia kecil gitu. Dan saya di dalamnya gitu. Akhirnya cari tempat, kita dapat di auditorium RRI. Gitu. Nah, pelaksanaan untuk acaranya itu kalau saya nggak salah ingat itu tanggal 29 Juni 2013. 29 Juni 2013. 29 Juni 2013. Kemudian sebelum acara itu dimulai, saya itu kan sebenarnya sudah kenal beberapa teman di radio. Saya masukkan mereka untuk semacam promo di radio untuk event mereka. Itu sebelum hari raya. Sebelum hari raya ya. Nah, sejak saat itu saya juga ikut. Akhirnya ya udahlah gitu sama waktu itu station manajernya Mas Gary. Mas Gary. Mas Itu sudah di Ria apa masih di radio yang? Di Ria. Oh, udah di Ria. Ya, Mas Gary waktu itu. Kemudian acara itu berlangsung sudah kan. Nah, itu anggaplah itu siaran perdana itu. Siaran perdana. Itu Mas Gary menghubungi Mas Tommy, kayaknya asik ya kita bahas musik rock gini dengan segala macam persoalannya. Oh iya gitu. Mas Tommy bisa nggak gitu? Oh bisa gitu kata. Waktu itu saya masih duet sama Mas Ari Headbang. Oh iya iya. Mas Ari Headbang itu bandnya dulu tahun 94 atau 95 itu namanya Headbang. Headbang. Jadi Headbang itu cover band
Metallica. Wah. Nah akhirnya kami seorang berdua, Mas Ari waktu itu lagi sakit, dia sempat off beberapa bulan, akhirnya saya lanjut sendiri dalam proses perjalanan itu lanjut sendiri. Nah waktu itu namanya Planet Rock di 2013 itu Sebelum ada Universe Rock ya. sebelum ada Universe namanya Planet Rock. Mas Gary, Mas ini namanya Planet Rock. Ya udah aku ngikut aja lah namanya terserah. Nah kebiasaan di Sonora itu setiap 2 tahun sekali pergantian station manager. Oh gitu. Jadi dari Mas Gary akhirnya ke Mas Krisna sekarang itu dari 2013 ke 2015 itu namanya Planet Rock. Planet Rock. Nah kemudian 2015 Mas Krisna masuk, terus sempat vakum anggaplah 2 minggu saya lupa, terus saya dihubungi lagi untuk melanjutkan acara ini tapi dengan nama yang beda. Terus namanya menjadi Universe Rock. Universe Rock itu dicetus oleh Mas Tommy sendiri atau dari Dari pihak Ria. Dari pihak Rianya ya. Ria, Oh, oke. Universe Rock gitu. Jadi saya tidak pernah mengusulkan untuk sebuah nama gitu. Karena waktu itu kami punya semacam komunitas yang tidak resmi bernama Defender of Rock. Defender of Rock. Ya, para penjaga musik rock. Jadi keterlibatan saya di dunia siar itu ya memang seperti itu. Tapi sebelumnya saya pernah juga di salah satu radio di Solo Baru tahun 2000. Itu juga mengampu acara-acara semacam itu, tapi musiknya lebih cenderung ke psychedelic ya, Psychedelic ya. Jadi era-era 60 ya, ke acid belakang rock. ya. Awal-awal terbentuknya progressive rock dari Iya, betul. Jadi dulu namanya art rock. art rock. Sempat jadi psychedelic. Betul, psychedelic itu kan pengembangan dari musik-musik di Canterbury itu sebuah kota di Inggris yang mencetuskan beberapa genre musik dari root yang akar-akar musik-musik sekarang gitu. Berarti dengan dengan pengalaman Mas Tommy sebagai penyanyi tentu juga banyak referensi musik yang harus dipelajari ya Mas, segala macam koleksi kaset atau mungkin PH atau mungkin vinyl ya, termasuk juga informasi-informasi akurat. Nah, saya sering lihat Mas Tommy ini kan sering update di status WhatsApp nih Ya. tentang rubrik yang diangkat dari majalah Aktuil ya. Aktuil. Nah, itu sampai sekarang masih bisa memberikan informasi itu apa? Punya referensi dari mana Mas? Aktuil itu apa masih ada atau bagaimana? Aktuil itu, Sehingga Mas Tommy bisa update di story di WhatsApp. kalau nggak salah ingat ya nanti dikoreksi ya, para pemirsa dari hari-hari channel. Aktuil itu sebuah majalah yang berdiri di Bandung tahun 1968. Oleh Deddy Sabri ya. Nah, salah satu kontributornya Deddy Sabri. Deddy Sabri ya. Bikin redaksi Deddy Sabri berada di Jalan Lengkong Kecil nomor 56 Bandung. Bandung. Tahun itu loh ya. Ya. Itu kemudian dia punya korespondensi di luar negeri kayak di Tokyo, kayak di New York, misalkan di Tokyo itu ada Mas Buyu, Oh ya. terus di New York itu ada Zenzapa. Nah itu, terus akhirnya mereka selalu meliput beberapa konser-konser termasuk di Parpol tahun Yang tanggal 4-5 Desember itu. Dan kebetulan itu promotornya Deddy Sabri sendiri ya. Iya, karena Sempat waktu terjadi kerusuhan itu ya. betul, kan 2 hari itu kan tanggal 4 dan 5 Desember itu. 175 itu kan selama 3 tahun itu Denny Sabri mepet manajemen di Parpol untuk apa? Karena saya tuh fan berat di Parpol, dia membawa diri untuk ditandatangani dan kami ingin di Parpol datang ke Indonesia karena di Parpol punya penggemar banyak sekali. Nah, tanggal 4 dan 5 Desember itu mereka konser. Tapi waktu itu Aktuil sudah ada. Sudah ada ya. Kan tahun 68 Aktuil. Oh, Aktuil yang lakukan ya. Oh iya. Nah, Aktuil ini banyak sekali membahas musik. Jadi saya tuh punya majalah itu, masih saya simpan. Masih ada sampai sekarang Mas? Masih. Itu Itu nggak mungkin saya dapatkan baru karena kan itu kan sudah lama banget ya. 80-an, 3. Sedangkan Mas Tommy sendiri kelahiran 77 ya mungkin. Iya. Jadi saya dapatkan di luar. Oh di luar. Di luar. Jadi di situ majalah itu banyak sekali membahas tentang artikel-artikel musik. Iya. Siapapun ada di situ. Sehingga Baik di Indonesia ada SAS, ada Naka, Super Kid, macam-macam. Iya, Rhapsody. era band era zaman eranya God Bless dulu ya, generasi Iya, dulu ya. Betul. Jadi era-era tahun-tahun 68 sampai 70-an. Nah, sekarang kita cerita The Gentleman, Mas. Oke. Malam ini kan The Gentleman akan perform. Ya. The Gentleman ini kan kemarin sempat kita cerita di studio, The Gentleman dibentuk pada 2017. Ya 2016-2017 lah. 2016-2017. Dan yang formasi yang malam ini tampil adalah yang sudah mark yang ke berapa ini, Mas? Kebanyakan. Sempat gonta-ganti personil. Iya. Jadi Historinya awalnya dari mana? Singkat ini sebenarnya kelanjutan dari band-band saya terdahulu ya, bahwa saya tuh punya kebiasaan bongkar pasang personil. dari 93 itu saya bikin lagu sendiri, saya bikin album, saya
bubarkan. Bikin lagi, terus saya bikin album, saya bubarkan dengan formasi kadang hanya 1-2 yang masih sama, beda personel ganti nama, atau saya bubarkan semua, cuma tinggal saya, seringnya cuma tinggal saya, terus saya ganti nama juga. Banyak kan seperti itu, dan ini seperti itu berkelanjutan sampai akhirnya di tahun 2017 itu saya mendirikan The Gentleman. Awalnya saya ingin beri nama apa sih namanya, tongkat penyerang biru busa itu. Oh iya. Kayaknya keren ya itu. Bisa membelah, punya kekuatan membelah laut merah itu. Saya cari pandanannya dalam bentuk bahasa lain juga. Jadi Mas Tommy ini udah ketemu ya The Gentleman itu. Gentleman itu ya. Jadi Mas Tommy ini sebenarnya sebelum ada The Gentleman sudah punya beberapa karya album. Sudah, tapi ya itu. Waktu itu kan memang formatnya kan masih Kaset ya, kan, masih. iya masih kaset, kadang masih berupa CD tapi gampang rusak gitu loh. Oh, jadi untuk Nggak seperti sekarang. arsip seperti kayak Itu hangus semua. sisar kamu udah hilang semua Enggak Mas ya? semua, karena waktu itu kan satu belum ada internet, dua waktu itu komputernya jadul, sekali jebol ya sudah. Sayang sekali ya Mas Tommy ya. Ya karena kan kita nggak punya teknologi, misalkan gini kan, sekarang kita punya handphone, kita simpan di handphone, Memori kadang kita, flash disk ya. itu atau kita share ke teman atau ke sosial media kan bisa, Iya. minimal ada di situ. Dan banyak sekali yang hilang, tapi saya tuh masih bisa mengingat-ingat dan saya mungkin bisa merekamnya ulang. Masih ingat Semacam- beberapa lagu yang lama Banyak itu? yang saya ingat, Masih banyak ya. remaster gitu, kan bisa di remaster ulang. Ada rencana untuk lagu-lagu lama itu mau direkord ulang? Ada, mungkin akan banyak perubahan di musiknya karena saya menyesuaikan dengan zaman. Dengan zaman, dengan selera pasar gitu aja. Atau liriknya harus disesuaikan dengan anak sekarang gitu. Iya, kekinian ya Ini istilahnya. kan kita nggak perlu terlalu bahasanya terlalu apa ya, kalau bahasa sastra itu terlalu baku, kadang terlalu belum Pakem ya. kadang yang sekarang yang dibutuhkan dalam musik itu ya yang kamu maunya apa sih, ya udah itu aja gitu. Gitu. Untuk kedepannya apakah The Gentleman ini akan masih menghasilkan karya-karya album lagi Mas? Jangka panjangnya. Terus karena kayaknya ini Gentleman adalah pelabuhan terakhir saya, bisa dikatakan batu nisantai ya. Karena saya Oke. berpikir waktu itu saya terlalu banyak menyiapkan semacam nisan untuk diri saya, akhirnya orang mengenal Tommy yang mana gitu loh. Iya. Ya kan? Sekian banyak karyanya itu ya. Ya bukan kan ya, banyak band. Banyak band lah ya. Ya kan? Saya ingin The Gentleman adalah kuburan saya. Kelak bahwa oh Tommy Gentleman gitu. Gitu kan? Orang mengenal Tommy adalah The Gentleman itu yang sendiri. bikin lagu Jenggo, yang bikin lagu-lagu Johnny gitu. Nah, Blues untuk anakku itu misalkan. dengan konsep musik garage rock ya, Garage rock. rock and roll ya. Ada bluesnya juga. Nah, Mas Tommy bisa kepikiran bikin konsep musik garage rock. Itu ketika proses berkaryanya apakah memang sudah terpancang dengan arus genre itu atau masih mencari ya istilahnya apa ya, referensi dari band-band lain, gimana Mas? Jadi mungkin saya tuh orang yang paling banyak mendengarkan musik ya. Saya bisa katakan, saya boleh katakan siapapun boleh beradu dengan saya karena tiap hari saya tuh kerjanya membaca dan mendengarkan musik gitu. Dan koleksi saya itu ribuan yang mungkin orang lain akan asing mendengar ketika nama itu saya sebut gitu. Kaset semua itu Mas? Ya banyak macam-macam, ada kaset beringan hitam, compact disc gitu. Misalkan kayak Atomic Tuster, ya kayak King Crimson. Iya, King Kalau Crimson. itu orang udah kenal ya. Banyak kan, Magic Experience mungkin orang udah kenal itu. ELB, Emerson, Lake and Palmer, Yes, Genesis, itu Ras kan gitu umum ya. ya, Ras itu kan band-band umum ya. Tapi banyak yang band-band yang kadang orang nggak tahu itu banyak sekali kayak misalkan. Jadi itu lebih cenderung ke arah-arah yang waduh jelimet gitu loh. Kemudian kayak band-band sedikit ada rock and roll, ada garage, itu banyak sekali kayak BJP gitu kan banyak. Oh iya. Banyak sekali band-band yang bagus. Sebenarnya ini adalah akarnya itu loh. Kemudian menjadi cabang-cabang sekarang itu. Sampai berbagai macam warna musik sekarang ini. Sekarang ini. Jadi kalau saya bisa menjelaskan tapi waktunya nggak banyak ya. Iya. Karena memang kan orang Terlalu panjang ya. Nah, The Beatles ini adalah versi modernnya. Jadi dia di tengah-tengah era itu gitu loh. Di tengah-tengah era itu bahwa yang menjembati orang dulu dengan orang sekarang gitu. The Beatles itu ya. Makanya kita lihat usia The Beatles itu kan lebih banyak variasinya ya. Rock ada, lebih famous ya, gampang Ya, diterima sama ya, kuping. semuanya kan ada ya. Iya. Jadi memang The Beatles itu salah satu ikonik gitu, musiknya ikonik. Jadi untuk konsep musik The Gentleman sendiri malah Mas Tommy mengambil akar dasar yang ketika musik yang dulu ya, bukan Iya. musik yang sekarang ya. Yang dulu malah. Malah dari yang dulu ya. Sekarang saya tanya ya, musik sekarang itu kan paling apa sih? Kayak The Brandals. The Brandals itu kan memang ya Sigit, karena ya kan? Sigit itu sebelum mereka ada saya sudah memainkan itu. Oh, Jauh iya. makanya waktu itu
itu tahun 9 berapa ya, aku lupa itu, saya ke Jakarta masukin demo musik saya itu ditolak karena memang waktu itu Indonesia belum tren. Kemudian 8 tahun kemudian muncullah Sang Jupiter. Sikit itu ya Itu dari Tiga musik Belanda kan baru saja yang musik rocker itu segala macam. rocker ya. Terus Hidran apa itu mungkin Iya, itu. Hidran yang dari Itu Bali saya ini. sudah mulai dari awal gitu. Akhirnya baru malah keterimanya sekarang ya. Iya, Era-era ya mungkin ya 10 tahun terakhir inilah ya. ya bisa dikatakan seperti itu. Solo juga ada band keren ya, kayak Solensis ya, juga, udah ada. ya itu seperti itu, tapi mereka dulu mungkin belum lahir ketika saya main musik itu ya. Oke. Kalau 93 mereka mungkin sekarang ya mungkin mereka ya belum lahir ya gitu. Mungkin mereka kelahiran 95, 98 gitu ya, saya lupa juga. Oh iya. Oke Mas, ini untuk teman-teman dari yang menyaksikan teman saya ini, kira-kira ada pesan apa yang bisa disampaikan, terutama untuk teman-teman musisi, teman-teman yang mungkin ingin berkarir di musik, atau mungkin yang menyaksikan konten saya? Iya, Apa? yang jelas kalau kalian bermusik kalian harus punya karya gitu. Karena seniman tanpa karya seperti makam tanpa nisan gitu. Iya. Kelak apapun yang kalian lakukan di dalam berkarya, apapun tidak di musik, kalian harus punya karya itu. Karena itu batu nisan kalian kelak, orang akan menziarahi kalian lewat karya gitu. Iya. Oh kita mungkin 20 tahun atau 30 tahun lagi saya sudah meninggal, ketika orang mendengarkan Johnny Jenggo itu bersama anakku, orang ingat oh itu lagunya Tommy. Bandnya The Gentleman. Nah itu kan seperti orang menziarahi kita gitu. Iya, betul. Orang bersiarah gitu, bersiarah mengingat oh ya itu ada band namanya ini, vokalisnya ini yang bikin band lagunya ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk musik berkaryalah sesuai dengan hati nuranimu gitu. Banyaklah mendengar itu, bikinlah formula yang bagus untuk musik depan seperti apa gitu. Oke Mas Tommy, mungkin selanjutnya kita akan langsung ke video karena acara anniversary Korsa ini kembali berlanjut setelah tadi break Isa ya. Dari mulai Mas Tommy juga baru datang Ya. sambil menunggu teman-teman gentleman yang lain yang datang ya Mas. Ya. Oke, yuk. Teman-teman sudah di sana mungkin. Masih di sana. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke event selanjutnya untuk menyaksikan penampilan The Gentleman sambil menunggu performasi yang lainnya. Oke, terima kasih Mas Tommy. Sama-sama Mas Ari, sukses selalu. Iya, amin Mas Tommy. Terima kasih.